Hey semua, kenalin nama gue Jody. Gue punya cerita seru nih, tentang pengalaman gue kerja di perusahaan besar yang gak bakal kalian sangka. Bayangin deh, bos gue Bu Leni, wanita cantik dengan pesona yang bikin mata gak bisa berkedip, malah bikin gue terjebak dalam situasi yang gak biasa. Apa yang bakal lo lakuin kalau lo ada di posisi gue? Mau tahu kelanjutannya? Yuk, simak cerita gue sampai habis. Hanya di Cerita Netizen Indonesia. Let's go! Cerita dewasa romantis, pengalaman Jody bersama bos cantik Bu Leni, kisah nyata yang menggoda. Gue kerja di sebuah perusahaan yang besar banget. Sebelum jadi pegawai tetap, gue sempat magang selama 5 bulan. Sambil nunggu hasil magang, gue kerja paruh waktu di situ. Di kantor itu cewek-cewek lebih banyak daripada cowok-cowok. Bos gue, namanya Bu Leni, udah nikah tapi belum punya anak. Dia cantik banget dan punya daya tarik dengan lekuk tubuh dan perbukitan yang menawan, bikin mata jadi seger dan susah kedip. Apalagi kalau lagi pakai baju kantoran yang anggun dan agak ketat. Gue sering banget ngeliatin Bu Leni, terutama pas dia pakai rok di atas lutut. Suatu hari, gue disuruh nganterin file ke rumah Bu Leni, karena dia gak masuk kantor waktu itu. Gue pun langsung jalan naik kendaraan menuju rumahnya yang ada di kawasan perumahan elit. Pas sampai di depan rumah Bu Leni, gue pencet bel dan tiba-tiba gerbangnya kebuka otomatis. Dengan hati yang deg-degan, gue masuk. Ini pertama kalinya gue ke rumah bos, jadi agak grogi. Gue lihat Bu Leni udah nunggu di depan pintu. Dia cuma pakai baju santai, celana pendek dan singlet yang juga pendek. Penampilannya yang menawan dan kulitnya yang putih bersih bikin gue gak fokus dan gak bisa berhenti buat ngeliatin. Bu Leni senyum dan nyuruh gue duduk sambil nanya gue mau minum apa. Gue minta air putih sambil mengarahkan pandangan gue yang gak bisa lepas dari dia. Rasanya gue cuma bisa berimajinasi deh ngeliat apa yang ada di balik bajunya. Bu Leni balik dengan segelas air dan duduk di sebelah gue. Gue gugup banget karena aroma parfumnya yang khas. Apalagi posisi Bu Leni waktu itu duduk dengan menumpukan kedua kakinya. Sehingga tampak lipatan 2 paha yang begitu putih dan mulus tanpa noda. Semakin membuat jantung gue terpompa cepat. Gue diajak ngobrol sama Bu Leni. Awalnya sih kita ngobrol santai tentang pekerjaan, hobi, sama cita-cita. Tapi makin lama, obrolan kita mulai menjurus ke hal-hal yang lebih pribadi. Kamu udah lama kerja di kantor saya ya? Boleh tahu, kamu udah punya pacar belum? Tanya Bu Leni. Gue senyum sambil geleng-geleng kepala. Belum Bu, masih jomblo nih. Bu Leni ngelirik gue dengan senyum kecil di bibirnya. Duh sayang banget ya. Percuma jadi cowok cakep tapi gak punya pasangan. Gue ketawa kecil. Iya sih, sebenarnya saya pengen punya pacar Bu, tapi apa daya, gak ada yang tertarik. Dia mendekat sedikit, matanya penuh rasa ingin tahu. Terus, kamu suka tipe cewek yang kayak gimana? Gue pura-pura mikir sejenak lalu bercanda. Kayaknya saya suka sama cewek yang kayak Bu Leni deh. Dia kaget tapi senyumnya makin lebar. Masa sih? Kenapa harus kayak saya? Gue tatap matanya sambil nyengir. Karena Bu Leni itu pinter, cantik, menarik, dan punya banyak kelebihan. Senyum Bu Leni makin lebar. Dia nyubit lengan gue pelan. Aduh, kamu bisa aja bikin orang tersipu malu, katanya dengan sedikit manja. Gue cuman senyum tipis. Sambil dalam hati deg-degan ngerasa percakapan kita mulai masuk ke wilayah yang lebih panas. Gue jadi makin tertarik, terutama pas ngerasain sentuhan tangan halusnya. Gue coba bersikap baik dan pamit buat balik ke kantor karena udah cukup lama di sana. Tapi Bu Leni bilang, santai aja, saya kan bosnya. Jadi gak ada yang bakal marah. Gue senyum, tapi di dalam hati rasanya ada yang beda. Tiba-tiba Bu Leni berdiri duduk lebih dekat, terus pegang tangan gue.
Gue makin keringetan, hati gue berdebar kencang. Bu Leni nanya, "Kamu marah nggak kalau saya pegang tangan kamu?" Gue bilang, "Nggak apa-apa, Bu." Bu Leni lanjut, dia bilang dia tertarik sama gue, walaupun gue masih muda, dan dia pengen lebih dekat lagi. Dia juga cerita kalau dia sering kecewa sama suaminya yang sibuk banget dan jarang di rumah. Lagi-lagi gue cuma bisa senyum, terus mulai berani pegang tangannya balik. Dan tiba-tiba, Bu Leni meraih gue, mengalungkan kedua tangannya di leher gue. Refleks gue bilang, "Saya nggak pinter dan belum pernah ngelakuin ini, Bu. Tenang aja, Jody. Saya akan ajari kamu menyelesaikan tugas kamu kali ini," balas Bu Leni dengan nada cepat. Mendengar hal itu, terasa ada yang mulai mekar dalam tubuh gue. Gue ngerasa dapet tugas yang berat, tapi ini juga kesempatan. Setelah kata-kata dan perlakuannya, gue makin berani dan nekat. Hingga akhirnya tugas dan pelajaran pertama dari Bu Leni berhasil gue selesaikan dengan baik. Bu Leni muji gue, katanya gue lebih hebat daripada suaminya, menurut pengakuannya. Dia tersenyum dan ngajak gue ke ruangannya di lantai atas. Pas sampai di atas, kita ngobrol lagi dan suasana makin intim. Gue sempet gemeteran karena ini pengalaman pertama gue sama seorang wanita, apalagi bos sendiri. Tujuan selanjutnya udah jelas banget, dan gue nggak nunggu lama buat mulai memainkan peran sesuai keinginan Bu Leni. Ternyata gue berhasil bikin Bu Leni seneng. Gak butuh waktu lama buat Bu Leni udah merasa kayak terbang ke angkasa dan sampai di puncak kejayaannya. Mungkin karena gue lebih muda dari suaminya, atau mungkin juga karena suaminya terlalu sibuk kerja, jadi Bu Leni semangat banget sama gue. Setelah hampir 2 jam berlalu, Bu Leni merasa tugas gue udah cukup bikin dia bahagia. Dia puas banget dengan cara kerja gue kali ini. "Gimana Bu Leni, kerjaku bagus?" tanya gue. "Ini luar biasa, kamu gak salah pilih buat tugas berat ini," katanya. Bu Leni merasa cocok dengan cara kerja gue dan bilang kalau dia masih butuh bantuan untuk tugas-tugas kayak gini berikutnya, gue harus selalu siap. Bu Leni tersenyum manis. "Oh iya, aku suka banget sama cara kamu kerja. Mulai sekarang, kamu harus jaga pola makan dan tidur, biar selalu prima ya." Gue balas senyum. "Tenang aja, Bu Leni yang cantik. Mulai sekarang, saya bakal jaga kebugaran biar pas ada tugas penting dari Bu Leni, saya selalu siap dan kuat." Dia mendekat sedikit, matanya penuh arti. Ngomong-ngomong, tugas kita hari ini udah selesai belum ya?" Gue pura-pura bingung. "Maksud Bu Leni, tugas apa lagi nih?" Dia tersenyum lebih lebar. Kayaknya ada satu tugas yang suami saya belum selesai dari seminggu yang lalu. Gimana kalau saya nguji kamu, apa kamu bisa lebih baik dari suami saya?" Jantung gue berdebar kencang, tapi gue tetap santai. "Apapun tugasnya Bu Leni, saya siap. Suami Bu Leni lagi gak di rumah kan?" Bu Leni mengangguk pelan. "Iya, dia lagi di Singapura. Makanya saya minta kamu nginep di sini malam ini. Kita bisa selesain tugas yang belum kelar itu." Gue tersenyum penuh keyakinan. Dengan senang hati Bu Leni. Apapun permintaan dan keinginan Bu Leni, saya bakal coba sekuat tenaga buat memenuhinya. Akhirnya, gue diajak makan di restoran mewah buat balikin stamina gue. Katanya biar lebih prima lagi. Menurutnya, banyak kerjaan yang belum diselesaikan sama suaminya. Dan dia pengen pas suaminya pulang nanti semua udah beres. Setelah makan, kita balik lagi ke rumah Bu Leni. Sesampai di rumah, Bu Leni minta gue buka lemari yang bagus banget itu. Gue sempat kaget betapa indahnya lemari itu. "Loh, kenapa malah bengong?" tanya Bu Leni. "Oh iya Bu, saya heran aja sama suami ibu," jawab gue. "Kenapa?" tanyanya. "Ya, heran aja. Masa suami Bu Leni gak seneng dan semangat ngerjain tugas-tugas yang semudah dan seenak ini?" ucap gue agak sembrono. "Jadi artinya kamu yakin bisa dan mampu menyelesaikan tugas-tugas ini?"
Bu Leni senyum kecil yang sangat menawan. Tapi ternyata dia gak biarin gue selesain tugas itu sendirian. Dia juga ikut bantuin gue ngerjain semua tugas tersebut. Kita selesaikan dengan maksimal ya, supaya kita sama-sama mencapai garis finish dan puncak kejayaan kita masing-masing, ucap Bu Leni. Gue jadi makin semangat karena dibantu Bu Leni yang cantik di malam yang indah itu. Hampir 3 jam kita berdua kerja sama. Dan setelah semuanya selesai dengan sempurna, kita mulai istirahat dan tidur dengan nyenyak. Setelah semua itu, sampai saat ini, gue dapet surat perintah kerja buat jadi karyawan tetap di perusahaan tersebut dan langsung diangkat jadi asisten pribadi Bu Leni. Gak cuma itu, gaji dan fasilitas gue juga lebih dari karyawan lainnya. Gue bahkan dikasih apartemen yang cukup mewah buat menunjang kerjaan gue buat Bu Leni.